Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait laporan akhir terkait produk kami yaitu Dadulur Dawet. Kami dari kelas Farmasi B dengan anggota Fitari Makfiratul Lutfi dengan NIM akhir 148 dari Farmasi Angkatan 2022. Kemudian ada Elok Salsabila dari Farmasi Angkatan 2022 dengan NIM akhir 192 dan Dwi Sukmawati dari Farmasi Angkatan 2022 dengan NIM akhir 322. Pertama adalah pendahuluan terkait survei pasar pada produk kami, di mana survei pasar merupakan menjadi langkah penting bagi wirausahawan saat memulai usaha baru maupun dalam upaya mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Survei yang kami lakukan dilakukan dengan observasi secara langsung untuk mengidentifikasi preferensi konsumen terhadap produk dengan cara mengamati perilaku pembelian, tanggapan terhadap inovasi produk berbahan herbal, serta potensi pasar di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan acara-acara komunitas. Karena tren terakhir mengarah pada bahan alam yang mendapatkan perhatian luas, salah satunya adalah daun kelor yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan kaya akan nutrisi, serta minuman tradisional dawet yang masih sering ditemui dan disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Potensi ini membuka peluang besar untuk mengembangkan produk minuman sehat berbahan dasar daun kelor yang tidak hanya bergizi tetapi juga menarik bagi khalayak ramai. Latar belakang mengapa kami memilih produk ini untuk dipasarkan karena popularitas dawet yang memberikan dasar yang kuat untuk kami bahwasanya produk ini dapat diterima di pasaran. Kemudian daun kelor yang merupakan tanaman yang dikenal kaya akan manfaat kesehatannya, kandungan gizinya yang melimpah seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang menjadikan kelor sebagai bahan alami yang banyak dicari dalam industri makanan dan minuman sehat. Kombinasi ini memberikan peluang untuk menciptakan produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga membawa manfaat kesehatan. Selain itu, tren konsumsi masyarakat yang semakin mengarah pada produk-produk berbahan dasar alami dan herbal menunjukkan bahwa minuman kesehatan berbasis kelor ini memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Meski dari itu, dalam suatu bisnis tidak luput dari kompetitor-kompetitornya, di mana kompetitor pada produk kami ialah dari pedagang dawet tradisional umumnya yang menjual produk dengan cita rasa autentik yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Juga produk-produk yang telah memiliki pasar loyal, terutama di kalangan konsumen yang mencari manfaat kesehatan dari bahan alami. Namun, produk kami juga memiliki keunggulan tersendiri di mana minuman sehat kami menggunakan bahan dasar daun kelor sebagai bahan utamanya yang kaya akan nutrisi, serta kelor membantu meningkatkan imunitas dan memperbaiki metabolisme serta memberikan energi yang stabil untuk tubuh kita. Minuman ini juga menggunakan alternatif yang lebih sehat dibandingkan minuman lainnya karena minuman kami menggunakan pemanis alami seperti gula kelapa atau gula aren. Untuk analisis SWOT dari produk kami, yang pertama adalah S, yaitu strength, di mana produk kami memiliki nilai gizi yang tinggi, merupakan produk yang unik, memiliki citra produk yang sehat, serta potensi pasar yang luas karena dikenal di berbagai negara dan diterima baik sebagai bahan makanan superfood, serta ramah lingkungan karena kelor adalah tanaman yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan. Yang kedua adalah W, yaitu weakness, di mana produk kami memiliki kelemahan dari segi rasanya karena kebanyakan orang masih belum mengetahui bagaimana rasa kelor dalam olahan yang seperti ini. Kemudian perlu edukasi pasar karena banyak orang yang belum mengetahui manfaat daun kelor sehingga kita butuh usaha lebih dalam edukasi untuk meyakinkan konsumen akan manfaatnya. Yang ketiga adalah daya simpan karena produk kami merupakan produk yang berbahan alami yang memiliki daya simpan terbatas sehingga perlu strategi pengemasan dan distribusi yang baik. Yang terakhir adalah ketergantungan pada tren. Tren hidup sehat bisa berubah dan jika tren bergeser maka permintaan akan kemungkinan menurun. Selanjutnya adalah O, yaitu opportunities. Yang pertama dari produk kami adalah tren makanan sehat.
Kemudian yang kedua adalah dukungan pemerintah, di mana pemerintah mendukung usaha mikro dan kecil, khususnya yang berbasis bahan lokal dan ramah lingkungan. Kemudian inovasi produk kami yang dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan menambah varian rasa atau tambahan bahan lain untuk menarik lebih banyak konsumen. Dan yang terakhir adalah pemasaran digital menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan produk kami sebagai produk sehat yang unik dan bisa membantu menjangkau pasar yang lebih luas. Yang terakhir adalah T, yaitu treat, di mana produk kami memiliki persaingan dengan produk serupa yang semakin banyak di pasaran, sehingga dapat meningkatkan persaingan produk. Kemudian yang kedua adalah perubahan selera konsumen yang dapat berubah dengan cepat, sehingga ada resiko kehilangan minat jika produk tidak bisa beradaptasi dengan tren yang baru. Yang ketiga adalah biaya produksi. Jika bahan baku kelor naik atau sulit diperoleh, maka kemungkinan akan meningkatkan biaya produksi dan juga biaya penjualan. Yang terakhir adalah regulasi pangan. Dengan adanya aturan ketat untuk produk pangan kesehatan bisa mempersulit proses produksi dan pemasarannya, khususnya untuk produk yang ingin menargetkan pasar ekspor. Selanjutnya yaitu target luaran. Adapun target luaran produk The Dulur Dawet terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, rencana rilis produk, di mana The Dulur Dawet diharapkan dikenal luas sebagai minuman sehat berbahan daun kelor dengan cita rasa yang tradisional yang relevan untuk gaya hidup yang modern. Yang kedua, rencana 6 bulan, adapun target kami mendapatkan respon positif, dikenal luas, dan penjualan lebih dari 40 kemasan per hari. Yang ketiga yaitu rencana 1 tahun, kami menargetkan mendapat pelanggan setia, penjualan lebih dari 500 kemasan setiap bulannya, dan ekspansi distribusi ke pasar nasional. Selanjutnya yaitu desain kemasan dan pemasaran produk The Dulur Dawet. Pada gambar sebelah kiri merupakan logo dari produk kami yang dirancang dengan berfokus pada kualitas dan daya tarik visual. Selain itu, kemasan yang kami gunakan merupakan kemasan yang ramah lingkungan, modern, dan minimalis, di mana bagian luar kemasan tertempel stiker logo berwarna hijau sebagai simbol kesehatan dan kesegaran. Sedangkan gambar bagian kanan merupakan leaflet penjualan produk kami yang kami gunakan untuk mempromosikan di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, di mana leaflet kami berisi harga produk per porsi, yaitu seharga 8.000 dengan promo beli 2 seharga 15.000 yang bertujuan untuk meningkatkan minat pembelian. Slide selanjutnya adalah metode pelaksanaan, yaitu prosedur produksi produk, yaitu yang pertama ada melakukan riset produk terlebih dahulu, kemudian yang kedua mengenali target pasar, ketiga melihat kompetitor bisnis, keempat mempersiapkan modal, kelima mendesain logo dan label stiker, kemudian keenam mempersiapkan produknya, lalu ketujuh pengiriman produk, lalu kedelapan yang terakhir adalah feedback atau testimoni. Selanjutnya ada manajemen, yaitu jobdesk SDM. Yang pertama saya sendiri, Fitari Maghfiratul Lutfi dengan NIM 148. Jobdesk saya adalah marketing, finance manager, dan juga delivery. Kemudian yang kedua ada Elok Salsabila, NIM 152. Jobdesknya adalah controlling, marketing, dan admin. Kemudian yang ketiga ada Dwi Sukmawati dengan NIM 322. Jobdesknya adalah produksi dan kreatif direktor. Selanjutnya yaitu cash flow modal produk The Dulur Dawet yang meliputi yang pertama, bahan baku terdiri dari tepung terigu, 1 pieces Nutrijel, 2 pieces santan, gula merah, dan gula pasir dengan total modal sebesar Rp31.400.000. Yang kedua yaitu biaya perlengkapan, terdiri dari stiker senilai Rp6.000 dan packaging senilai Rp20.000. Yang ketiga yaitu biaya pokok, yaitu gaji tenaga kerja, di mana per orang mendapatkan Rp20.000 dengan total biaya Rp60.000. Dan yang terakhir yaitu biaya tambahan, yaitu biaya transportasi untuk pengiriman produk kepada konsumen sebesar Rp20.000. Selanjutnya menghitung cash flow produk. Yang pertama ada biaya produk per pieces atau harga pokok produk per pieces, yaitu Rp3.188.000. Kemudian harga jual produk kami per pieces yaitu sebesar Rp8.000. Kemudian margin profit sebesar 4.812 atau 60,15%. Kemudian ada biaya tetap dari gaji tenaga kerja yaitu sebesar 60.000. Kemudian ada biaya variabel yaitu sebesar 77.400.
Kemudian biaya variabel atau unit yaitu sebesar 4.300. Kemudian ada margin kontribusi yaitu sebesar 3.700. Selanjutnya adalah menganalisis BEP produk. Yang pertama mencari BEP dalam unit yaitu didapatkan 16,22 unit. Lalu dicari BEP dalam rupiah dan didapatkan sebesar 129.729. Lalu menghitung target laba kami yaitu 160.000, didapatkan 20 unit. Jadi untuk memperoleh laba sebesar 160.000, Dodulur Dawet harus dijual sekitar 20 unit produk. Namun pada saat penjualan kami berhasil menjual sebanyak 18 unit produk. Kemudian selanjutnya bisnis model Canvas yaitu terdiri dari key partnerships, key activities, key research, lalu ada value propositions, customer relationships, channels, customer segments, kemudian cost structure, dan terakhir ada revenue streams. Selanjutnya, seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan hasil yang kami capai setelah kami berhasil menjual produk kami sebanyak 18 pieces dengan rentang penjualan dari bulan November hingga Desember 2024 dengan laba kotor senilai Rp61.600.000 dan laba bersih yaitu Rp11.600.000. Ini merupakan bukti penjualan yang sudah kami lakukan. Yang terakhir adalah HAKI atau Haki, di mana produk minuman sehat Dedulur Dawet yang menggunakan daun kelor dapat dilindungi melalui beberapa bentuk hak kekayaan intelektual. Seperti yang pertama adalah hak paten. Jika ada kombinasi bahan atau proses pembuatan yang baru, paten dapat melindungi inovasi tersebut. Kemudian adalah hak merek, di mana pendaftaran nama dan logo merek akan melindungi identitas visual produk dari penggunaan yang membingungkan. Yang ketiga ada desain industri. Perlindungan ini dapat memberikan perlindungan dari desain kemasan atau botol dari produk kami. Yang keempat adalah rahasia dagang, di mana formula atau proses pembuatan yang dirahasiakan dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Yang terakhir adalah hak cipta, di mana materi promosi seperti iklan atau brosur dapat didaftarkan untuk perlindungan hak cipta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.